Bang Joko? Sehat Pak, semangat terus ini. Oke. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk kami wawancarai. Di kami dari calon guru penggerak Pak Angkatan 8, saya Yeni, kemudian ada Ibu Uci dan juga Pak Joko. Kebetulan kami di modul 3.1 itu mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan kebijakan yang berhasil nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi nanti kita ngobrol santai ya Pak ya terkait dengan pengambilan kebijakan Pak. Terima kasih sudah datang. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ada Pak, kami punya beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan Pak. Saya bertanya dulu ya Pak ya. Selama ini Bapak kan sudah memimpin beberapa sekolah nih Pak. Tentunya di sekolah-sekolah itu banyak sekali kasus-kasus yang merujuk pada dilema etika ataupun pada rujukan moral. Nah, Bapak menganalisis kasus itu termasuk di dilema etika atau rujukan moral itu seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Memang pertama bahwa sekolah ini kita mantapkan visi yang pertama memang akhlak ya. Pembangunan akhlak itu adalah hal yang utama. Maka kepada pembuatan program jangka menengah maupun RKT yang dimiliki oleh kepala sekolah itu memang pertama kita harus identifikasi gitu apa-apa yang selalu muncul, kita identifikasi, kita sepakati apa-apa yang sering muncul dilema yang ada di anak-anak, untuk kemudian kita sepakati. Ketika kita sudah identifikasi satu persatu, maka kita sepakati langkah-langkah yang akan diambil oleh sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah ini ada masalah yang ternyata masalah ini berujung pada nilai-nilai kebajikan Pak. Masalah ini ternyata di dua sisi ada nilai-nilai yang sama-sama benar Pak. Misalnya ada anak yang terlambat masuk, itu kan salah ya Pak ya. Tapi ternyata terlambat masuknya itu dia punya alasan tersendiri, mungkin karena bannya bocor, itu kan masih bisa diterima. Itu termasuk dilema etika kan Pak, ketika kita tidak mengizinkan dia masuk atau kita akan mengizinkan dia masuk. Nah, yang untuk menganalisis masalah-masalah yang ada nilai kebenaran di dua sisi itu seperti apa Pak? Ya, itu kan kembali kepada tidak hanya kepala sekolah, semua kawan-kawan yang ada di SMA ini ya kita selalu sampaikan di dalam rapat maupun dalam briefing, artinya bisa memilah-milah gitu. Kalau misalnya ada nilai yang dia langgar, ternyata ada kebenaran lain yang juga mendukungnya, ya berarti kita kan harus bijak ya, nggak mesti harus saklek. Oh kamu terlambat, kamu harus dukung, enggak. Ya, tinggal dilihat dari perspektif apa, kemudian apa yang dia lakukan. Kalau memang bisa ada nilai-nilai toleransi yang harus kita berikan, ya kita berikan. Kita sangat bijak untuk itu, gitu. Ya, artinya membangun sumber daya manusia dalam hal ini akhlak, kita memang perlu hati-hati. Jangan sampai justru katanya kita menegakkan disiplin justru akan membawa hal yang tidak baik pada anak-anak. Ya Bu ya itu ya. Ada lagi Bu? Masih Pak. Oh iya. Ini saya bertanya Pak Uci. Selanjutnya dengan saya apa ya? Iya. Uci, mana Uci? Iya. Melanjutkan pertanyaan dari Bu Yeni tadi, seperti ada kasus anak yang terlambat kemudian bannya bocor, kita memilih mempersilahkan anak itu masuk atau tidak. Langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya, tentu bahwa prosedurnya tentunya kita kan sudah membagi tugas ya, kalau saya sebut job description masing-masing gitu. Artinya tidak semua itu harus di tangan kepala sekolah. Jadi langkah-langkahnya ya tentu kepada lini-lini sektor yang ada yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kalau misalnya itu kan ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan,
ada wali kelasnya, ada guru piketnya, gitu ya. Jadi kalau masih bisa selesai di guru piket yang sudah kita bekali dengan standar operasional prosedur yang ada di sekolah, ya barangkali cukup selesai di guru piketnya, nggak harus sampai kepada kepala sekolah. Itu gunanya membangun sistem ya. Kalau sistemnya sudah jalan, walaupun nggak ada kepala sekolah ya tertib aja. Jadi intinya teamwork ya Pak? Iya, sip. Kira-kira begitu. Oke Pak ya. Iya, gimana Bu Ci? Masih ada Bu Ci? Masih, Pak. Banyak juga ya? Lanjut ya Pak. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa harus ada teamwork apa ya. Nah, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang serupa seperti tadi, dilema etika, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasa efektif dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, efektif itu kan pengambilan keputusan yang mengandung makna bahwa nggak ada orang yang dirugikan. Jadi itu namanya efektivitas mengambil keputusan. Jadi hal-hal apa saja yang efektif dalam pengambilan keputusan, ya kalau saya jawab adalah ambil di skala kepentingannya, skala prioritasnya, sehingganya dua sisi yang sama-sama benar semuanya bisa menerima keputusan itu, sehingga semuanya orang menjadi bahagia gitu loh. Nggak ada anak merasa perundungan atau dirugikan. Itu namanya efektif, bisa diterima oleh semuanya. Satu lagi apa dari saya, Bapak? Satu lagi Pak. Oh iya, oke. Oke. Menurut pengalaman Bapak nih Pak ya, dan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika seperti tadi, pastinya ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi. Iya. Tantangan seperti apa Pak? Bisa Bapak ceritakan kepada kami. Tadi baru aja saya menghadirkan orang tua murid ya. Ada anak yang melanggar, jadi karena itu pelanggaran poinnya besar di sekolah. Jadi tantangan saya, karena ini pelanggaran besar, saya harus menghadirkan orang tuanya. Nah, orang tuanya bagaimana tidak, orang tuanya harus hadir. Nah, tantangannya itu nggak semua orang tua menganggap bahwa itu penting gitu ya. Jadi antara 7 anak yang melanggar tadi, ada 2 orang tua yang nggak mau hadir, menganggap bahwa hal itu bukan hal yang serius banget gitu. Nah, dalam hal ini kan perlu kehati-hatian juga ketika berhadapan dengan orang tua, supaya mereka datang ke sini bukan untuk kita justru untuk kita marah-marahi, untuk kita bully, enggak, tetapi bagaimana orang tua itu yang tadinya tantangan buat kita tetapi berubah menjadi potensi. Ya, menjadi potensi, sehingga yuk saya hadirkan kamu di sini orang tua, yuk kita ambil hikmahnya bagaimana supaya anak dari bapak dan ibu ini ada perubahannya. Toh bapak ibu menitip anak di sini kan untuk supaya dia baik. Nah, dengan hadirnya orang tua ya menjadi hal yang sangat ya positif ya dalam hal kita mengambil keputusan, sehingga keputusan itu menjadi baik. Insya Allah tadi semua menyadari nggak perlu kita harus marah-marah. Jadi tantangan itu komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan kasus itu, Pak. Iya, itu tadi nggak semua menyadari bahwa hal itu penting gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ya mungkin itu tadi dari beberapa kasus Pak ya, yang memang menjadi dilema etika kita selaku guru atau pemimpin di sekolah, yang memang untuk kita selesaikan bersama-sama untuk menyelamatkan sebuah anak ya, atau persembahan. Nah, kemudian Pak, kira-kira tadi sudah proses langkah-langkah yang memang Bapak lakukan. Kira-kira tatkala kalau jadwal dalam sebuah proses penyelesaian kasus dilema etika tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kira-kira prosedur atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Ya, saya tipikalnya nggak menunda masalah ya. Seperti tadi pagi saya nggak menunda masalah, saya prosedurnya
saya sampaikan kepada guru piketnya, sampaikan kepada wali kelasnya, tolong saya dibantu dan tolong hadirkan orang tuanya. Ya, tolong hadirkan. Jadi jangan sampai masalah itu tertunda-tunda, kemudian akan menemukan masalah baru gitu ya. Nah, jadi tetap prosedural, nggak selalu saya tangani secara langsung, tidak, tetapi lewat prosedur yang sudah disepakati di sekolahnya. Seperti kasus tadi itu, guru piket, yuk panggil wali kelasnya supaya dia tanggung jawab juga. Nah, akhirnya saya datang, ada apa? Ini Pak pelanggaran berat. Dia sudah panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya, hari ini harus diselesaikan. Sangat luar biasa Pak ya, artinya tidak pernah tertunda Pak ya, masalah yang urgensi dan memang harus kita lakukan. Supaya menjadi pressure juga kepada anak-anak. Ini sangat bagus sekali Pak ya, proses ini memang untuk pembelajaran buat kita semua. Artinya dalam bentuk pembinaan tersebut Bapak juga sudah meminta tim-tim ya di sekolah ya, atau teman-teman yang lain ya, untuk membantu Bapak Pak ya dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus etika tersebut Pak ya. Nah selanjutnya Pak, dari semua hal yang sudah tersampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika tersebut Pak? Pengalaman? Nah, kira-kira Pak, apakah pengalaman apa ketika Bapak mengambil suatu keputusan tadi yang dapat Bapak petik menjadi sebuah keputusan dilema etika tersebut? Iya. Prinsipnya gini, prinsipnya adalah bahwa kita dalam mengelola ya, baik itu kepada intern guru dan karyawan maupun dengan pihak-pihak di luar, orang tua murid, intinya adalah bahwa semua adalah problem, semua adalah masalah gitu, dan menyikapinya adalah penuh dengan kehati-hatian ya, penuh dengan kalau saya bilang profesional ya. Artinya ada guru yang memang males ngajar, kemudian ada yang ngompori saya, itu Pak harus dikeluarkan Pak, nggak benar itu. Nah, saya dari sisi yang kayak gitu ya saya oh ya ya, kalau masih bisa dibina, masih bisa dibimbing, ya mereka adalah potensial buat kita. Tapi kalau misalnya kita sudah membina, dia nggak efektif, kemudian dia nggak bersedia, ya kita harus ngambil keputusan yang tegas gitu. Tapi harus lewat prosedur. Nah dari itu ternyata yang membuat kita senang ya. Akhirnya kalaupun dia harus keluarnya bukan karena saya gitu. Keputusan dia keluar. Termasuk anak-anak kemarin dia mau memilih keluar, saya hanya milih, silakan kamu mau sekolah di sini, tapi pilihannya ini. Nah, ya kamu tentukan sendirilah. Akhirnya dia memilih untuk tidak sekolah di sini. Luar biasa. Contohnya seperti itu. Akhirnya semua orang kita ambil keputusan yang tegas, tetapi orang tidak sakit ya, tidak dirugikan. Ini kalau boleh saya ambil benang merah, ini pengalaman Pak User luar biasa sekali teman-teman. Jadi benang merahnya itu keputusan apapun yang kita ambil, kita harus tetap melalui prosedur ya Pak ya, prosedur harus dilaksanakan, kemudian tidak hanya mementingkan kepentingan satu pihak, tapi memikirkan pihak yang lain, dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang membahagiakan semua pihak. Luar biasa sekali pengalaman Pak Yulizar sudah di-share kepada kami. Insya Allah ini akan menjadi pelajaran untuk kita juga. Itulah calon-calon pemimpin ya, guru-guru muda. Amin insya Allah. Ya mudah-mudahan semuanya bisa ditangkap ya. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak sama-sama. Waktunya Ya, Bapak. oke deh. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Baik Pak Eko, selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak. Ya, perkenalkan saya Pak Joko, guru pengampu PJOK dari SMA Negeri 2 Kota Agung. Ingin melakukan surveillance di sekolah Pak Eko, terkhusus ke Pak Eko selaku kepala sekolah yang memimpin di SD Negeri 2 Pasar Madang Pak ya. Di sini kami mendapatkan tugas di guru penggerak angkatan 8, yakni
dilema etika, menyelesaikan serta rujukan moral, bagaimana kepala sekolah mengambil kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah dalam penanganan kasus dilema etika tersebut. Nah, nanti ada beberapa butir pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Eko. Menurut pengalaman-pengalaman Pak Eko yang pernah lakukan selaku pemimpin di sekolah, menuangkan kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Eko ya. Kira-kira Pak Eko bersedia Pak ya? Siap membantu Pak. Baik Pak Eko, kita mulai saja langsung. Yang pertama Pak Eko, saya membutuhkan kira-kira Pak Eko selama ini bagaimana pendapat Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolahan SD 2 Pasar Madan ini yang memang sudah saya alami adalah seputar tentang kenakalan siswa. Kenakalan siswa yang memang sudah berulang kali dilakukan. Permasalahan yang ada di sini adalah setelah permasalahan ini berulang-ulang dilakukan, tapi harapan saya selaku kepala sekolah tetap berkeinginan bahwa anak ini akan kita bawa sampai lulus, sampai dengan kelas 6 sampai dia menerima ijazah SD-nya gitu kan. Sebisa mungkin pula kami terus melakukan bimbingan, walaupun memang anak ini sudah dibilang sering banyak melakukan kesalahan lewat kenakalan-kenakalan seumuran anak sekolah dasar itu Pak. Ya artinya beberapa kasus kompleks Pak ya, yang memang pernah terjadi di setiap sekolah ya, terutama kasus kenakalan ya, kenakalan siswa gitu kan, bahkan di sekolah dasar juga sudah muncul kenakalan anak-anak Pak ya, yang memang menjadi pengaruh dilema kita terkadang terhadap sekolah Pak ya. Tetap harus dilakukan proses pembinaan Pak ya. Nah kemudian selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus yang mana mengalami dua kepentingan Pak, yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana cara mengambil keputusan tersebut Pak? Pengambilan keputusan memang dirasa sangat berat, apalagi kalau misalkan memasuki dia harus keluar dari sekolah atau tidak naik kelas di sekolah, karena secara absensi anak-anak yang dibilang di awal tadi bahwa kenakalannya di atas rata-rata anak sekolah lain SD lainnya. Jadi terkadang kita tetap proses bimbingan akan kita tetap lakukan gitu kan, memprioritaskan si anak tersebut untuk tetap sekali lagi bisa lulus, kita bawa lulus sampai dengan siswa kelas 6 kita lulus menerima ijazah seperti tadi lewat bimbingan-bimbingan, panggilan-panggilan orang tua dan nasihat-nasihat yang tidak henti-hentinya. Saya selaku kepala sekolah mengingatkan kepada ibu wali kelas dan dewan guru lainnya. Seperti itu yang kita lakukan Pak. Ya, jadi memang anak yang bermasalah tetap ada proses pembinaan yang berjalan Pak ya. Seperti apa kasus berat si anak ini tetap kita lakukan pembinaan. Yang terpenting langkah yang Pak Eko ambil tadi adalah intinya menyelamatkan pendidikan si anak itu Pak pendidikan ya. Wajib belajar tadi ya, tentang wajib belajar. Kemudian Pak, langkah-langkah prosedural seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya bagaimana Pak? Setelah ada kejadian itu saya sudah memerintahkan ke wali kelas, dewan guru lainnya, jika ada kejadian tersebut, si anak tersebut ya langsung kita lakukan panggilan. Paling tidak pertama kali ya paling tidak dinasehati dulu dalam kelas, kita panggil secara pribadi si anak, kemudian kita akan janjian juga lewat orang tuanya supaya orang tua juga tahu bahwa anak ini melakukan kesalahan yang memang tadi mungkin berulang-ulang dilakukan, supaya tetap tekanan dari kita supaya anak ini bisa merubah sikapnya itu tetap ada di kemudian harinya. Jadi setelah kejadian ada, kita langsung bertindak untuk bimbingan di dalam kelas maupun nanti bimbingan orang tuanya yang kita panggil ke sekolah SD 2 Pasar Madang ini. Jadi intinya saling bekerja sama, berkolaborasi Pak ya, antara pihak sekolah, baik wali kelas, kepala sekolah, dan terhadap orang tua Pak ya, untuk membina proses anak ini. Karena memang pembinaan di rumah juga butuh Pak ya, penting Pak ya. Nah, kemudian hal-hal apa Pak kira-kira yang Bapak anggap efektif nih dalam mengambil keputusan yang menjadi kasus-kasus dilema etika Pak? Kira-kira hal-hal apa aja Pak yang efektif kira-kira? Hal efektif yang sudah kami lakukan bahwa dengan berkolaborasi dengan orang tua, kemudian wali kelas dan guru mata pelajaran untuk terus memotivasi siswa,
Hal positifnya adalah anak ini tetap mau sekolah, walaupun kadang-kadang beberapa hari pasti atau beberapa minggu ada aja kejadian Masalah, tapi ya. masalah Ya, lagi, dihadapi, masalah ya. lagi, tapi itu bagian dari tanggung jawab sekolah yang memang usia sekolah dasar yang mungkin masih peralihan antara menuju proses dewasa tadi gitu proses kan. pembimbingan, Pak, ya. Proses bimbingan, pembinaan lewat ngobrol santai, kadang-kadang kita lewat sambil kita rangkul, kita duduk di mana, duduk santai, terus akan kita lakukan langkah-langkah seperti itu. Iya, sesuai dengan gaya kondisi usia si anak, Pak, ya, anak SD ya, artinya sangat luar biasa, Pak, ya. Kira-kira Pak, tantangan dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema, tantangannya apa sih, Pak? Tantangannya yang pasti ada pro dan kontra dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang pertama pasti. Yang kedua, pro dan kontra di masyarakat. Kalau ke Dewan Guru, mungkin ada beberapa Dewan Guru yang tidak percaya bahwa anak ini bisa berubah. Tapi tidak ada salahnya saya meyakinkan Dewan Guru pula bahwa jika kita benar-benar mau membimbing dan membina anak ini, ya secara pelan-pelan mungkin bisa merubahnya, walaupun itu hal kecil yang akan kita dapat gitu kan. Kalau di masyarakat atau di wali murid, paling tidak adalah obrolan kenapa absennya banyak tapi bisa naik, mungkin hal-hal seperti itu. Tapi itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai sekolah, tetap meyakinkan kepada wali murid yang lain juga bahwa ini tetap berproses dan kami mempercayai bahwa anak ini masih bisa berubah gitu kan, untuk dari sikap dan segala tingkah lakunya, walaupun memang sudah kelihatan paling seperti itu. Ya, memang benar, Pak, ya, artinya kita selaku guru ya itu kewajiban kita, Pak, ya, membimbing walaupun mau seperti apa bentuk anak didik kita, intinya kita prosesnya adalah mengedepankan siswa, Pak, ya, mengedepankan siswa, ya, tidak ada yang dirugikan, ya, bahwasannya menyelamatkan pendidikan si anak. Jadi ada dua aspek itu, Pak, ya, yang Bapak ambil pro dan kontranya terhadap guru dan orang tua, Pak, ya, di masyarakat, ya, Pak, ya. Kemudian, Pak, kira-kira dengan kasus-kasus tersebut, kira-kira langkah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, kira-kira Bapak menyelesaikannya langsung pada saat hari itu, ataukah diberikan jadwal khusus untuk menyelesaikannya, untuk melakukan bentuk-bentuk prosedural seperti apa yang Bapak jalankan? Kira-kira di tangan ini bagaimana, Pak? Jika anak tersebut langsung misalkan melakukan tindakan kekerasan, kenakalan terhadap teman lainnya, dan memang kebetulan ada di tempat, kita lakukan langsung nasihat di depan, di dalam kelas atau di depan, istilahnya depan-depan Dewan Guru dan teman-teman yang lainnya, supaya tidak terulang. Jika memang anak itu tidak ada di dalam kelas, kita akan surati orang tua atau lewat pesan di grup untuk orang tua murid si A untuk datang ke sekolahan, supaya kita saling berkolaborasi untuk saling tahu dan saling untuk membimbing, membina si anak tersebut untuk lebih tahu, lebih cepat, lebih tanggap, jadi tidak terjadi hal-hal lain lagi yang memang di kemudian hari bisa menjadi lebih berbahaya jika memang kita biarkan terlalu lama gitu ya, seperti itu. Yang jelas dilihat keadaan berarti, Pak, ya. Kalau memang kasusnya hari itu anaknya ada, langsung ditangani langsung, Pak, ya, supaya tidak menjadi momok kemudian harinya, ya. Nah, kalau memang anak ini nggak datang, bisa dipanggil orang tua, ya, Pak, ya. Ini langkah-langkah yang memang menyesuaikan keadaan. Kemudian faktor-faktor apa sih, Pak, yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan seperti dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira apa, Pak, faktor yang mempermudah Bapak? Faktor yang mempermudah yang pasti di guru kelas, Pak, ya, atau wali kelas dan guru mata pelajaran lain memang sudah kita kabari dan kita ajak kerjasama bahwa apapun bentuk ya kenakalan anak tersebut atau anak didik kita, segera proses saat itu gitu kan. Kemudian panggilan orang tua tadi gitu kan, dan alhamdulillah orang tuanya juga kooperatif jika memang dipanggil gitu kan. Mereka menyadari bahwa anak didiknya atau anaknya sendiri ini, bahwa mereka ini bahwa butuh bimbingan dari sekolah gitu kan, untuk terus dipantau. Dan alhamdulillah silaturahmi dari orang tua juga jika ada panggilan segitu adalah lancar, dan itu bisa mengakibatkan komunikasi kita juga efektif untuk menyelesaikan masalah yang selalu cepat gitu. Ya, artinya sangat bersyukur sekali ya orang tuanya kooperatif juga, Pak, ya, dalam membantu ya proses membina anak-anaknya mereka yang memang bermasalah, harus melakukan pembinaan. Nah, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak, kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa, Pak, yang kira-kira Bapak petik dalam pengalaman untuk Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Pengalaman yang Bapak petik itu sendiri apa, Pak?
bahwa usia SD ini membutuhkan bimbingan yang lebih supaya kedepannya peserta didik atau anak didik kita ini bisa menikmati kelulusannya, bisa mendapatkan ijazahnya dengan program wajib belajar dari pemerintah yang memang waktu itu 9 tahun dari SD sampai SMP, yang kita harapkan seperti itu, gitu kan. Jadi istilahnya kami mengharapkan banget seluruh peserta didik kami ini walaupun kenakalan yang seperti apa, tapi insya Allah peranan dari kami, dari Dewan Guru, dari semua warga sekolah ini diharapkan bisa membantu hal apapun untuk kelulusan anak tersebut. Yang penting tetap anak tersebut berniat bersekolah dan tidak putus, dan itu insya Allah akan kita bantu untuk dia mensukseskan program wajib belajar ini. Ya, artinya ini sangat bagus sekali Pak ya. Saya memperhatikan kebijakan yang Bapak ambil ini adalah memang benar-benar mengedepankan kepentingan murid Pak ya, untuk menyelamatkan pendidikannya. Apalagi pemerintah menggaung-gaungkan dengan wajib 9 tahun wajib belajar itu Pak ya, paling tidak dia bisa memberhasilkan ya. Namanya anak, kita prosesnya seiring waktu berjalan pasti ada kalanya nanti dia akan berubah Pak ya, dengan proses binaan-binaannya. Artinya di sekolahan Pak Eko sendiri dan Pak Eko sendiri selaku pemimpin pelajaran, saya saksikan sudah melakukan proses mengedepankan kepentingan murid Pak itu ya Pak ya. Sangat luar biasa sekali Pak. Jadi ini di sesi pertanyaan terakhir Pak, sudah Bapak jawab sendiri. Ini kami juga, saya terutama mengucapkan banyak terima kasih Pak untuk memenuhi kebutuhan tugas kami, yang nanti kami akan melakukan analisis di 2 wawancara oleh kepala sekolah ini, kira-kira apa yang perbandingan perbedaannya, apakah memang unsur kita semua masuk ke unsur mengedepankan kepentingan murid itu semua, ataukah ada perbedaannya, nanti akan kami analisis Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Eko atas waktunya, kesediaannya. Mohon maaf ini mengganggu waktu istirahatnya, waktu belajarnya, dan fokus konsentrasi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik untuk kita semua. Sama-sama, semoga dengan program Pak Joko bisa lancar juga ke depannya. Mohon doanya semua. Terima kasih Pak Eko. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.